ma tasbih? Apakah kau tahu apa itu tasbih itu apa? Tahukah kau apa itu tasbih? Wa at-tasbih, yaitu tasbih. Tasbih itu adalah menepuk pergelangan tangan yang kiri dengan tapak tangan yang kanan. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu layak tapi itu tidak menengok di salati, dalam salatnya tidak menengok. Falamma aktaru, maka manakala mereka memperbanyak akan tasbih itu, iltafata, barulah dia menengok. Barulah dia menengok setelah baca tasbih. Faizan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisati, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat pertama itu di belakang Abu Bakar. Fa asyara ilaihi, maka yang berisyarat kepadanya, maka yaitu pada tempat engkau. Farafa'a Abu Bakrin yadaihi, maka mengangkat oleh Abu Bakar akan dua tangannya. Fahamidullah, maka dia pun memuji Allah. Dia mengucapkan alhamdulillah. Dia itu mengucapkan alhamdulillah. Thumma raja'a, kemudian dia pun kembali mundur maksudnya. Al-kakara wara'ahu, dia mundur ke belakang. Wa taqaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan majulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla, maka dialah yang sholat memimpin para jamaah. Memimpin para jamaah. Memang dua kali terjadi malam ini. Adalah di saat terjadi Rasulullah mendamaikan pertikaian antara Bani Amr bin Auf. Di sisi kedua di saat masih akan menjelang meninggal dengan sakit keras Rasulullah SAW, sampai bersuruh Rasulullah SAW, pokoknya Abu Bakar wasuruh jadi imam, aku dikukawan. Jawaban daripada Aisyah, dia mungkin wayahnya menjadi imam. Lamun marah mikiron keadaan perlu dikaji Rasulullah, pasti tak lagi nangis atau kekekakan. Pasti tak lagi nangis. Karena Abu Bakar sangat-sangat sensitif perasaannya di dalam menyikapi keadaan Rasulullah SAW. Terbukti oleh waktu turun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam Madinah. Jarak antara wafat Rasulullah timpal turunnya ayatnya kan tanggal 10 kan, 10 Zulhijjah. Berarti bulan Zulhijjah masih kan 20. Kemudian setelah Zulhijjah ya Muharram tahun dasar. Kemudian Safar tahun dasar. Berarti 20 terupuk tahun dasar berpuluh. Nah kemudian bulan Rabiul Awal 12. Berarti sekitar siwa 22 atau siwa 23. Terrekening kerja tanggal 10 bulan Zulhijjah. Telur siwa 23 dulu. Jarak antara turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum dengan wafatnya Rasulullah SAW. Namun di antara al-yawma akmaltu lakum timpal wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, Arab masih turun ayat separang ayat kalalah. Yas'alunaka 'anil kalalah. Arti kalalah itu adalah maitun laisa lahu walidun wala waladun. Adalah dengan si meninggal, dia meninggalkan dengan tua, dia meninggalkan anak yang kalalah. Maka si jadi ahli warisnya lah semeton, baik semeton tunggal ina ama, semeton tunggal ama doang, mungkin semeton tunggal ina doang. Yang paling kalalah. Nah kemudian si paling akhir ganti turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dia si paling akhir. Jaraknya antara turunnya wattaqu ini Arab mengatakan sekitar siwa jeluh dengan turunnya ayat ini terus meninggal dunia Rasulullah SAW.
Nah setelah turun al-yauma akmaltu lakum dinakum, maka selaku para sahabat senang karena menurut paham zahirnya adalah jelo nekane tahu ternyata yang wah kesempurnaan agama pada wah ternyata pada senang karena pernyataan dengan ayat ini. Sebenarnya Islam tetap dalam keadaan sempurna, baik sebelum turun al-yauma akmaltu lakum ataupun setelah turun atau jauh setelah turun al-yauma akmaltu lakum. Islam tetap sempurna. Dia mengalami kekurangan. Karena dia mengalami kekurangan berarti dia harus kesempurnaan. Kesempurnaan tetap. Cuma kadang-kadang dalam koridor penyempurnaan ini kita sebagai kaum muslimin banyak istri teman tahu seniman bahwa kita amalan baik si berupa si wajib-wajib, baik fardu ain maupun fardu kifayah ataupun si termasuk sunat-sunat. Kadang-kadang si sunat berubah menjadi wajib atau sebaliknya si berubah bisa berubah menjadi sunat atau kadang-kadang si makruh berubah jadi sunat. Karena al-hukmu yadur ma'ilatihi wujudan wa daman. Karena hukumnya adalah ya ini mengalami perubahan dengan sebab berbeda ilat. Kemudian apakah ilat wujudi artinya si nyebabang ya kanggu dengan sebab arahnya sesuatu atau yang ada yo kan ya hukumnya adalah kitabullah ala alil mukallafin. Kitabullah ala alil mukallafin lamun merupakan kitab Allah, hukum Allah satunya kadim. Kadimnya dia mengalami perubahan. Dari sebenarnya dia mengalami perubahan. Dia mengalami perubahan. Cuma istilahnya doang para mengalami perubahan, sebenarnya arti mengalami perubahan dalam hal ini adalah berpindah dengan sesuatu isi wah Arab kepada sesuatu siwah Arab, sehingga dia mengalami perubahan. Sehingga arti mengalami perubahan boleh jadi namun memang makna daripada kadimnu adalah dia mengalami perubahan, maka tentu dinara ayat si nasih dan mansukh. Sementara memang ayat nasih dan mansukh. Nah justru hanya secara zahirnya mengalami nasih dan mansukh, namun sebenarnya ia merupakan salah satu daripada perpindahan daripada suatu suara Arab kepada suara lainnya. Jadi ini berarti meniadakan sesuatu suara kemudian mengadakan sesuatu seniman Arab. Tetap hukumnya adalah kadiman, kitabullah kadiman. Sehingga kesempurnaan agama Islam dia nuah mengalami kekurangan, dia nuah ternyata yang lain dikurang nekawa sempurna, Robi dikurang nekawa sempurna ini. Dengan awal sampai akhir bahkan lewat zaman azali sampai hari kiamat bahkan tamu surga tetap mengalami kesempurnaan. Lalu apa makna daripada al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah adalah walaupun al-lanut al lil huduri ada mengambil arti al-yauma li jelusinekeni tahu na keterangan. Jadi dia li jelusinekeni tahu na mulai pada sempurna. Lek jelus ini tahu keterangan tentang kemuliaan apa kesempurnaan Islam. Hanya keterangan lek jelus. Nah lalu Abu Bakar Siddiq memahami lain. Lamun ternyata yang jelus ini adalah tahu ternyata yang kesempurnaan agama Islam. Abu Bakar menangkap suatu sinyal berarti Rasulullah bin Iblis berpisah ke kita. Nangislah Abu Bakar Siddiq terus diseduh.
dia disubul-subul. Sampai para sahabat-sahabat lain pun jadi bingung. Ya Allah, berhenti wajahnya. Di saat kepada senang-senang meramaikannya, ia makan dan dia pergikan wajahnya. Ngumpi keadaan. Nah, coba selalu ziarahi. Pada berziarahlah para tokoh-tokoh sahabat-sahabat senior. Tiba dengan Abu Bakar Siddiq. Dia main berziarah. Jangan kena terseduh-seduh, nangis Abu Bakar. Jauh, Abah pelinggi dia dikit kok. Terseduh-seduh nangis sampai penentang pelinggi dia dikit. Sembah. Sementara di luar para sahabat ini pada sedang bergembira karena mendengar pernyataan Allah tentang kesempurnaan Islam. Nah, inilah ia pada sudah pada paham, berbeda kanca paham dia menangkap sinyal bahwa lamun keturunan ayat ini ternyata yang Islam sempurna, berarti sebagai isyarat bahwa Rasulullah akan segera meninggalkan kita. Genta gelis berpisah dengan Rasulullah. Ya dikenangi satu. Pasal marahkan pada nangis lapun para sahabat. Asyik lalu ia segera terbilin si Rasulullah SAW. Nangis lapun parang tadi ia maksudnya. Lamun pernyataan tentang Islam sempurna ini, tidak berarti sebelum turun ayat Islam tidak sempurna deh. Lengan pernah sampai penusul Islam tidak sempurna. Lalu ia memberikan isyarat tentang kita gelis berpisah ke Rasulullah karena ternyata tugas Rasulullah menerima dan menyampaikan wahyu. Wah, selesai. Ya, nangis nih. Sekian kerekan para sahabat. Para dia maksudnya. Nah, di saat mendekati Rasulullah akan wafat, Rasulullah dalam keadaan sangat demam, sangat sulitlah untuk memimpin para jamaah. Ya, dia bahasa Aisyah lamun suruh abah nu menjadi imam jadi dia bawah dan duduk salah bersih kanduan nangis. Kadang-kadang terpaksa Rasulullah budiang datang. Maka Abu Bakar Siddiq ia jadi imam memimpin para jamaah melakukan salat. Nah, di tengah-tengah pelaksanaan salat pimpin Abu Bakar Siddiq datang Rasulullah SAW datang. Nah, cuma Rasulullah tidak kawat ngajeng tanah salat tokolah tanah di samping kanan Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar Siddiq tetap ngajeng. Namun berubah si jadi imam adalah Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq sebagai penyambung daripada si lakuan Rasulullah SAW. Anti Allah tahu si para sahabat. Nah, marahlah ia terjadi masih di waktu masih hadir untuk mendamaikan para sahabat dari kalangan Bani Amr bin Auf. Isi sedang bersengketa lah beberapa masalah berkaitan kemasyarakatan. Rasulullah SAW sangat tanggap mengatasi permasalahan para sahabatnya dan sampai terjadi perpecahan antara para sahabat Rasulullah SAW. Hanya terus agak terlambat dia datang. Sementara Bilal bin Rabah lama selalu dijemput Rasulullah SAW untuk jadi imam. Karena sengaja kan Rasul minat pegedengan rapat dengan masjidnya sehingga selaku sebiniannya dia nak cacer tolong dari Sopo Bali sehingga dia adalah beda jauh-jauh negara giliran saya tahu ini Umi Simbi tahu ini ibarat Bilal selalu tahu apa kali Aisyah, apa kali Ummu Habibah, apa kali Afsah, apa kali Zainab binti Jahsin, apa kali Ummu Saudah atau si Ummu Salamah. Tahu jemput doang. Jadi Bilal inilah yang termasuk sahabat sangat rapat dia kejar Rasulullah.
Jadi ya sebabnya Rasulullah SAW hendak muah meninggalan salat berjamaah di para sahabat dia nebani takut dia nebani hendak ande mau mereka kejar Rasulullah SAW ande mau mereka kejar Rasulullah SAW karena mereka kejar Rasulullah SAW setiap waktu akan menimbulkan kenikmatan tersendiri bagi para sahabat. Ya salah satu hikmahnya tidak dua Rasulullah tidak berjamaah di masjid. Nah, apabila terjadi misalnya para ulama di warasatul anbiya, maka tentu marantan silakuan si Rasulullah di para sahabat bahwasanya para umat melakukan salat berjamaah di masjid adalah dalam kaitannya untuk apa? Salah satu hikmahnya untuk berdayakan warasatul anbiya, berziarah kepada para guru, berziarah kepada para imam. Karena bagaimanapun imam, walaupun misalnya imam nu ya sedang-sedanglah kealimannya, dia alim lalu tahu memimpin jamaah, termasuk yang masih bawa warasatul anbiya, waris daripada Rasulullah. Karena apa yang dicari kemampuan jadi imam memimpin salat jamaah. Maka sebagaimana para sahabat sangat takzim, sangat tunduk kepada Rasulullah SAW, maka kita pun sebagai umat hidup di generasi pada era ke-14-15 ini menjadikan media salat berjamaah sebagai salah satu cara untuk silaturahmi kepada para warasatul anbiya. Lebih-lebih kita makan malah disebut di dalam hadis ini duluan tak anggap sebagai semeton si Rasulullah SAW. Semeton. Semeton Rasulullah ialah dengan si beriman di aku, padahal ini doang kita aku. Bahkan para sahabat pun isi kaji ini jadi semeton pun kaji Rasulullah. Dan jadi semeton pun sudah pada. Lalu sahabat pun, lalu mana ini saya semeton pun kaji Rasulullah. Ialah dengan si jauh mudi hidupnya kanca aku, lalu ia tetap beriman. Nah, nulah dia semeton pun dia dengan bau campur aduk era dari kiamat ditanda peluang. Nah, ialah sebabnya bahwa literan dia pun tak hidup umat Muhammad ni, wilayah dia pun tak hidup selama tetap aku dan mengakui diri sebagai umat beliau adalah tetap mulia, tetap memiliki kemuliaan. Apapun aliran, apapun organisasi, apapun pokoknya Arab Salafi, Arab non Salafi misalnya, kita sebagai umat Muhammad SAW. Ya sebabnya maka karena kita pada jadi umat Muhammad SAW wajib saling menghargai, saling menghormati. Karena kita pada jadi semeton beliau, semeton daripada Rasulullah SAW. Nah, semeton inilah jadi sebut era di dalam kubur bahkan al-mu'minun al-muslimun kulun ikhwani. Jadi dia anggap kita Rasulullah sebagai umat lagu semeton. Jadi kata-kata umat dalam hal ini memang sebut di Rasulullah waktu sebenarnya ummati ndekna ikhwani. Nah, sekalipun itu kata-kata semeton ini lebih akrab berbanding daripada kata-kata umat. Dari dalam pengakuan Rasulullah sangat-sangat terpemulia kita sebagai umat beliau. Jadi setelah tahmid, tasbih bahkan para sahabat ia tahunya sadar Abu Bakar Siddiq ternyata Rasulullah mudi. Menengok dalam arti adalah hanya sekedar menggerakkan tanpa menggerakkan sangkep lah, tanpa menggerakkan dada karena dada tetap menghadap Ka'bah. Jadi apabila dada miring dia menghadap Ka'bah, nah ini dah termasuk batal. Karena apa? Karena ia kehilangan salah satu daripada syarat sah. Karena salah satu daripada syarat sah salat itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat apa dengan apa? Dengan dada. Nah, lamun dengan muanta lamun memang sangat perlu muante kanggo ben agak miring. Sementara tetap dada menghadap kiblat. Nah, kecuali namun sangat-sangat darurat. Mungkin karena sidatul khauf misalnya. Sidatul khauf kalau
peperangan kan biadam karena Sidatul Khawf waktu peperangan berkecamuk ataupun waktu Arab bencana yang telah mulai contohan di para tuan guru sila ilai terutama sekali sila IT sila KP kai bahkan itu dekat Sungai Melinting atau ibaratan termasuk masih Sidatul Khawf karena lain kali Melinting luwe batu pelik-pelik. Para jamaah kadang-kadang mandi betul-betul airnya sangat nyeri. Selesai mandi terus pada wudhu sembahyang di atas batu. Nah apabila di saat sembahyang di atas batu tiba-tiba terdengarlah suara banjir karena banjir ini pelik kan. Andi nara bangun blabor. Itu dalam keadaan sholat dinyonglaklah langsung selamatkan diri. Nah sampai tergulung si belabur. Karena lampu gulung si belabur di saat ini sangat-sangat patah. Karena apa? Baru beli-beli dulu. Selamatkan diri, berari naik ke atas. Dalam keadaan sholat. Jadi mimpi anak kembali itu. Andang daya misalnya di Gunung Sari atau di Perempong, ada jok laut, atau belencong di Penangga. Ini kan bareng dalam keadaan normal nampak dulu atau menghadap kiblat Malik. Karena dia dalam keadaan Sidatul Khawf. Sekarang dia masih misalnya ini kokono ternyata bebalu dengan kanita karena zailan yara Islam bebalu di kokono itu. Maka berani selamatkan diri dari bebalu. Nah, Sidatul Khawf masih diparani. Jadi dia adalah saat suasana perang. Jadi termasuk lindur harus terjadi lagi bulan Juli 2018. Jadi terjadilah guncangan gempa sangat dahsyat sampai arah isi orang songrok semusala buat mati. Anaknya misalnya terjadi mana adet terus langsung berlari lanjut dan sering kan terjadi isi ingatan ini balik sekolah oleh Jumat saat membaca khutbah terjadi gempa pada berlari. Kemudian sekali masih di salat subuh Jumat, salat Jumat, luwes seberari pada ngambil kunut dan dorong, kan termasuk di Sidatul Khawf. Nah, lamun misalnya, lamun sangat sudah terjadi gempa, kemudian Allah tawakal dan Allah Subhanahu Wa Taala namanya mati. Nah, padahal tahu gempa ini akan sangat parah, sangat fatal. Andi endor dan ya tawakal, maka dan tentir misalnya tentir ya, ini mati sesat karena apa? Karena dia berikhtiar untuk menyelamatkan diri. Kecuali dalam mulai tahu ya, arah satu papu ini dari zikir, tilah dena segempan si khusyuk zikir. Ini adalah suatu khusyuan. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala